Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K13, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan tugas minggu kedua. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diakan Zahir Ramadana dengan NPM Mahir 423. Yang kedua ada Erlin Febriana Zanetti dengan NPM Mahir 315. Yang ketiga Indra Maputra dengan NPM Mahir 238. Yang keempat ada Rehan Rafif Ramadan, NPM Mahir 274. Dan yang kelima Valentina Ardiansyah dengan NPM Mahir 239. Nah, soal yang pertama itu disajikan tabel neraca saldo sebelum penyesuaian pada 31 Agustus 2022. Kemudian ada data penyesuaiannya. Yang pertama, itu saldo asuransi dibayar di muka pada premi 1 tahun yang dibayarkan pada 1 Juni 2022. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan persediaan pada 31 Agustus, itu menunjukkan 650 yen perlengkapan tersedia. Kemudian yang ketiga itu tarif depresiasi tahunan adalah gedung itu sebesar 4% dan 10% pada peralatan. Dan nilai sisanya itu diperkirakan 10% dari biaya. Kemudian yang keempat itu pendapatan sewa yang belum diperoleh sebesar 3.800 yen harus diakui sebagai pendapatan sebelum 31 Agustus. Kemudian yang kelima itu ada gaji dan upah sebesar 375 yen belum dibayar pada 31 Agustus. Kemudian yang keenam itu ada sewa sebesar 800 yen jatuh tempo dari penyewa pada 31 Agustus. Kemudian yang terakhir itu surat hipotek yang bertanggal 1 Januari 2022, suku bunganya itu 8% per tahun. Nah, kemudian pada soal pertama itu kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian per 31 Agustus 2022 untuk periode 3 bulan yaitu 1 Juni sampai 31 Agustus. Nah, jurnal penyesuaian ini itu dibuat karena ada beberapa akun yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya di akhir periode. Jadi kita perlu menyesuaikan agar laporan itu akurat dan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual. Nah, pertama itu ada penyesuaian asuransi dibayar di muka. Jadi saldo prepaid insurance itu sebesar 4.500 itu untuk 1 tahun. Nah, karena perusahaan itu sudah beroperasi selama 3 bulan, maka beban asuransi yang harus diakui adalah 3 bulan. Jadi dihitung 4.500 dibagi 12 dikali 3. Hasilnya itu 1.125. Maka kita mendebit insurance expense dan mengkredit prepaid insurance. Kemudian yang kedua itu ada supplies. Saldo supplies awalnya itu 2.600, tetapi setelah dihitung fisik itu tersisa 650. Artinya supplies yang sudah terpakai itu 1.950 atau 2.600 dikurangi 650. Karena itu kita akui sebagai supplies expense. Kemudian yang ketiga itu ada depresiasi gedung dan peralatan. Nah, depresiasi itu dihitung berdasarkan nilai buku setelah dikurangi nilai residu 10%. Jadi untuk gedung itu menggunakan tarif 4% per tahun dan untuk peralatan itu 10% per tahun. Karena periode itu hanya 3 bulan, maka dihitung proporsional. Jadi total beban depresiasi selama 3 bulan itu adalah 1.440. Kemudian yang keempat itu ada unearned revenue. Jadi dari saldo unearned rent revenue itu sebesar 4.600. Diketahui bahwa 3.800 itu sudah menjadi hak perusahaan sebelum 31 Agustus, maka harus diakui sebagai pendapatan dengan mendebit unearned revenue dan mengkredit rent revenue. Kemudian yang kelima itu ada gaji yang belum dibayar. Terdapat gaji sebesar 375 yang belum dibayar sampai akhir periode. Nah, karena sudah menjadi kewajiban perusahaan, maka itu diakui sebagai beban dan utang. Kemudian yang keenam itu ada pendapatan yang masih harus diterima. Jadi terdapat sewa sebesar 800 yang sudah menjadi hak perusahaan, tapi belum diterima. Maka dicatat sebagai account receivable dan menambah rent revenue. Kemudian yang terakhir itu ada bunga mortgage. Jadi mortgage sebesar 50.000 itu dengan bunga 8% per tahun. Untuk 3 bulan itu dihitung 1.000 karena belum dibayar, maka dicatat sebagai interest expense dan interest payable.
Jadi seluruh jurnal penyesuaian ini itu dibuat agar pendapatan dan beban itu diakui sesuai periode terjadinya. Nah, kemudian soal yang kedua itu kita menyusun adjusted triangle balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, semua jurnal penyesuaian itu sudah diposting di jurnal ini. Nah, di tahap ini itu ada beberapa akun yang bertambah dan ada juga akun baru yang muncul karena efek dari jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada akun yang bertambah saldonya. Nah, itu seperti rent revenue itu bertambah karena ada pengakuan dari unearned revenue sebesar 3.800 dan pendapatan yang masih harus diterima sebesar 800. Kemudian ada salaries and wages expense itu bertambah karena ada gaji yang belum dibayar sebesar 375. Nah, kemudian ada juga akun yang berkurang seperti prepaid insurance itu berkurang karena sebagian sudah menjadi beban. Ada juga akun supplies itu berkurang karena sudah dipakai dan unearned revenue yang berkurang karena sebagian sudah menjadi pendapatan. Ini tuh menunjukkan prinsip accrual yaitu mencatat sesuai periode terjadinya. Kemudian ada juga akun baru yang muncul. Jadi karena jurnal penyesuaian muncul akun baru yang sebelumnya tidak ada di trial balance awal. Yang pertama itu ada akun receivable, kemudian ada salaries and wages payable, interest payable, interest expense, insurance expense, dan supplies expense, kemudian depreciation expense, kemudian ada accumulated depreciation. Nah, akun-akun ini itu muncul karena ada pendapatan yang masih harus diterima, ada beban yang masih harus dibayar, dan alokasi aset tetap atau depresiasi. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian itu menunjukkan kondisi akun yang sudah benar pada akhir periode. Total debit dan kredit itu tetap sama, yang berarti pencatatan itu sudah seimbang. Nah, tahap ini tuh sangat penting karena menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 di bagian P3.4 LO2345. Di sini ada neraca saldo milik Bellamy Fashion Center dan ada adjustment data dan other data. Other datanya adalah yang pertama, 1. Beban gaji dan upah terdiri dari 70% beban penjualan dan 30% beban administrasi. Yang kedua, beban sewa dan beban utilitas terdiri dari 80% beban penjualan dan 20% beban administrasi. Yang ketiga, vessel bayar sebesar 30.000 jatuh tempo untuk dibayar tahun depan. Yang keempat, beban pemeliharaan dan perbaikan sebesar 100% termasuk beban administrasi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini ada data yang berbunyi nomor 1, perlengkapan yang tersisa berjumlah 1.500. Nah, kita jurnalkan menjadi surplus expense di debit dan surplus di kredit dengan jumlah 4.000, yaitu 5.500 di neraca saldo awal tadi dikurangi 1.500. Yang kedua, penyusutan atas peralatan sebesar 15.000. Jurnalnya depreciation expense di debit dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 15.000. Yang ketiga, bunga sebesar 11.000 masih harus dibayar atas wesel bayar pada 30 November. Jurnalnya yaitu interest expense di debit dan internet payable di kredit sebesar 11.000. Lalu kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian tadi, kita mendapat beberapa akun baru. Antara lain ada interest payable, interest expense, depreciation expense, serta surplus expense. Dan juga ada tambahan di surplus ini. Maksud saya pengurangan. Yang awalnya surplusnya tadi 5.500, karena di penyesuaian tadi kita kurangi 4.000, jadi sekarang tersisa 1.500 saja. Dan juga accumulated depreciation ini bertambah 15.000 sehingga menjadi 39.000. Saya akan menjelaskan C. Prepare an income statement and retained earnings statement for the year and a classic statement of financial position as of November 30, 2022. Bellamy Fashion Center. Income statement Euro current 30 November 2022. Income sales revenue
sebesar 757.200 euro dikurangi sales return and sebesar 4.200 euro, tersisa 753.000 euro. Cost of goods sold dikurangi 495.000, sisa 257.600. Untuk gross profitnya, operational expenses, salaries and wage expense sebesar 140.000 euro, advertising expense 26.400 euro, utilities expense 14.000 euro, supply expense 4.000 euro, depreciation expense 15.000 euro, maintenance and repair expense 12.100 euro, delivery expense 16.700 euro, rent expense sebesar 24.000 euro. Dari 144.000 tadi sampai 24.000 ditambah semua menjadi 252.200 euro. Gross profit dikurangi total operating expenses 257.600 euro dikurangi 252.200 euro, tersisa 5.400 euro. Untuk operating profitnya, other expenses, interest expense sebesar 11.000 euro. Untuk net profit-nya adalah untuk net profit loss-nya sebesar minus 5.600 euro. Artinya perusahaan mengalami kerugian. Untuk retained earning report Bellamy Fashion Center dengan euro currency 30 November 2022, retained earnings sebesar 8.000 euro dikurangi net loss sebesar 5.000 minus 5.600 euro, tersisa 2.400 euro. Retained earning report Bellamy Fashion Center dengan euro currency 30 November 2022, aset current asset cash sebesar 28.700, account receivable 33.700 euro, inventory 45.000 euro, supplies 1.500 euro, menjadi 180.900 euro untuk total current asetnya. Fixed asset equipment 133.000 euro, accumulated depreciation sebesar 39.000 euro, 133.000 euro dikurangi 39.000 euro untuk total fixed asetnya sebesar 94.000 euro. Total aset dari total current asset dan total fixed asset sama dengan 108.900 euro ditambah 94.000 euro sebesar 200